صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد. Pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi acara kita berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, Umul Furqan, yang akan dibacakan oleh Ustazuna Ustadz Rahim Fadli. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Tidak bisa. Tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Khususan ila ruhi muassis Ma'had Al-Jawharain wa ila ruhi jami'il muslimin wal muslimat syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahil
الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya kata sambutan yang pertama dari Mudir Pondok Pesantren Al-Jauharain Al-Ustadz Alwi Mahfuz SPDI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama tak henti-hentinya marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beberapa nikmat, di antaranya nikmat sahabatan dan nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam. Banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak bisa menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Wakil Mudir, kemudian Sekretaris, kemudian Kepala Madrasah Aliyah yang sempat hadir, juga Kepala Madrasah Sanawiyah dan Kepala Madin atau Madrasah Diniyah Takmiliyah yang sempat hadir, kemudian asrama, pembina asrama, baik yang putra, yang putri, yang putranya Muhammad Amin wakilnya. Yang tak kalah lagi kami ucapkan kepada Ustadz dan Ustazah yang sempat hadir dalam rangka undangan sesuai yang disampaikan oleh MC.
Dan yang tidak kami lupakan dan kami muliakan santriwati kami, termasuk anak-anak kami yang baru, ya, anak yang baru sudah selesai melakukan open train, artinya mengenal pribadi seseorang, ya. Jadi harus rajin kenal mengenal, sehingga kalau kenal mengenal tambah sayang. Itulah insyaallah sekaligus ini pembukaan ekstrakurikuler dan penutupan open train. Jadi ketepatan, artinya menelam sambil minum nanti dapat galonnya. Pembuka ekstrakurikuler, kemudian penutupan orientasi open train kita yang anak baru. Alhamdulillah anak-anak kami yang baru menyesuaikan dengan anak yang lama, ya. Jadi ya tidak tahu bertanyalah kepada yang lama ini atur macam mana, ya nak. Kemudian anak baru ini memang terkejut, ya, masuk baru terkejut. Kenapa terkejut? Di antaranya di waktu subuh. Biasanya subuh kamu bangun jam 6, sekarang jam 4 dibangunkan, baik yang putra maupun yang putri. Nah kalau tidak dibangunkan, nah risikolah. Nah artinya apa? Yang baru ini ya cepat obat. Jadi kebiasaan nanti bangunnya jam 4, insya Allah sampai pulang ke rumah biasa bangunnya jam 4. Kenapa? Karena di dalam pondok. Kalau di rumah tidak mungkin dibangunnya jam 4, ya. Ngapain ayah mak kamu nak bangun jam 4? Kalau di pondok mau tak mau, ya, harus dibangunkan oleh anak kakak kelasnya atau pembina di asrama. Musrif dan musrifah, ya. Nah nanti terasa beda kalau sebelumnya di rumah, beda di pondok. Itulah keberadaan pondok yang berada wilayah di mana saja berada, ya. Jambi umumnya Indonesia ini selalu mengenang antara satu dengan lain. Kemudian kami imbaukan, kami sarankan kepada anak yang baru, juga pengurus atau IKPJ, dibagi ya nasihat, saran-saran, ya. Ini berlaku aturan yang ada. Selanjutnya ya kata hari ini berarti ini ekstrakurikuler, artinya apa? Kepada anak-anak yang baru, apa be ekstrakurikuler? Di antaranya hadroh, ya. Kemudian ada tilawah, kemudian ada lagi pencak silat, ada lagi drum band, ada lagi pramuka, ya, ada lagi tahbisnya dan yang lain-lain. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oh saya hobinya pengen hadroh, silakan. Saya pengen nak tilawah, harapan saya terus di tilawah bertambahlah, jangan pahari saja, ya. Saya lihat kan banyak suara-suara yang enak tuh banyak, ya. Kapan lagi nak buatkan bakat kamu di pondok? Kemudian ada lagi yang ada penting tuh, apa namanya tuh, muhadharah, ya. Nah itu diwajibkan. Artinya apa? Kalau kita dia berada di dalam pondok, muhadharah itu sangat penting, ya. Artinya setiap anak itu harus nampil, ya. Mungkin contohnya anak yang lama dulu lah, ini gitu muhadharah. Jadi anak yang baru, oh gitu ya. Bikin konsep, cari konsep, dihafalkan,
Ya, supaya apa? Terlatihlah kamu semuanya biasa berbicara. Kalau lah biasa bicara, jadi biasalah lah sudah, ini anak nih enak, ini bakat ini. Tapi semua anak harus ikut muhadharah. Ya, semuanya anak ikut muhadharah. Jangan takut. Tidak ada yang takut. Kita belajar langsung jadilah tidak. Ya, belajar itu prosesnya yang sangat panjang. Kalau orang yang menuntut ilmu tidak bisa membalikkan telapak tangan. Ya. Nah, yang di kampung tinggalkanlah di kampung. Kenanglah kamu di sini di pondok. Ingat, jangan santai-santai di pondok. Ya, insya Allah ini Senin ini mungkin kita lah masuk di lokal masing-masing. Ya, yang jelas di lokal masing-masing. Pokoknya paling tidak ada kita belajar dulu yang pertama. Ya, sekalipun belum begitu normal, tapi tetap masuk Senin tanggal 15. Ya, jadi pondok-pondok lain bermacam-macam. Kalau sekolah tanggal 15 masuk, itu baru pengenal semua. Ya, nah, kali di pondok kita lah masuk tanggal 15, artinya lah belajar. Ikuti ya belajarnya, banyak tuh prosesnya. Nah, jadi di dalam proses lah inilah namanya jenjangnya kita belajar. Tidak mungkin langsung jadi, tidak mungkin dapat galanya. Nah, jadi banyak sekali di dalam pondok, beda di luar pondok. Ya, nah usaha-usaha di depan yang kata loh, sehari 2 hari belajar tidak, ada 10 tahun baru dia belajar, baru mengembangkan ilmunya. Ya, prosesnya macam kamu juga lah, masa santri yang kamu belajar di pondok. Ya, nah, jadi enak, jangan sampai ada enak di pondok. Ya, nih sarankan, dek enak di pondok apa? Lauknya ada enak harus dimakan. Ya, enak harus makan. Ya, nah, jangan kamu samakan selera masak ini dengan makan. Kami enak masak, nah ini salah. Sekarang kamu berada di dalam lingkungan pondok Al-Jaharin. Ikutilah. Kemarin tadi disampaikan ya, masalah makannya sudah selesai dan sebagainya. Inilah betul aturan. Intinya pasang niat, nawaitunya dan pasang. Saya meninggalkan desa saya, selamat tinggal desa saya. Kami mau nak belajar, menuntut ilmu sehingga menjadi dapat. Habis Al-Jawarin sambung lagi kemana? Terserah. Mau pengen nak di Jawa nambah lagi dalam nih, oke. Nah, kemana saja? Jadi sampai ke luar negeri, oke. Pasang niat. Ya, insya Allah. Kata sambutan yang selanjutnya dari Ketua PPDB sekaligus penutupan open trend tahun ajaran 2024-2025 oleh Ustadz Abdul Ghafur SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Jauharain, Guru Alwi Haji Mahfuz. Yang terhormat Wakil Mudir Pondok Pesantren Al-Jauharain, Al-Ustaz Sihabuddin. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Al-Jauharain, Al-Ustaz Aziz Muslim. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Jauharain, Al-Ustaz Hermantoni. Dan yang saya sayangi dan yang terhormat seluruh majelis guru yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya sayangi para santri, baik itu santri lama maupun santri baru. Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Di tadi pada waktu Fahri tadi juga pernah menyebutkan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya. Nah, jadi adik-adik, anak-anak yang baru ini baru sudah menjalani open train. Jadi open train itu siapa singkatannya kemarin? Open train apa? Orientasi pengenalan pesantren. Lah kenal pesantren sudah baru 3 hari, ya. Kenal itu tidak cukup 3 hari, ya. Kenal itu nak lama, ya. Yang kamu kenal ini cuma baru segelintir. Nanti ada macam-macam di pondok pesantren Al-Jauharain ini. Nanti ada yang selopnya hilang, nanti yang ada sabun mandinya hilang. Nah, itulah pondok pesantren Al-Jauharain, ya. Kalau selop hilang itu bukan cuma di pondok pesantren Al-Jauharain, seluruh pondok pesantren di Indonesia pasti selopnya hilang. Kalau tidak ada pondok, tidak ada hilang, bukan pondok namanya, pasti, ya. Bekarung lah nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti selopnya bekarung hilangnya nanti, ya. Jadi biasa itu, jangan dikit-dikit ngadu ke orang tua, ya. Nah terus ada resep supaya, nah ini kan 3 hari ini kan kita mengadakan orientasi pengenalan pesantren. Tentu yang baik-baik saja yang kamu kenal, ya. Pagi itu diisi dengan materi-materi, siang diisi dengan perlombaan. Saya tengok di situ ada yang senang, ya, ada yang bersukaria. Nah, harapan saya untuk kedepannya teruslah seperti itu. Jangan susah, jangan mikirkan rumah. Jadi ada resep supaya betah di sini. Yang pertama, jangan mikir-mikir emak, jangan mikir-mikir ayah, karena kamu ini di sini adalah apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu artinya kamu di dalam apa namanya tuh? Fisabilillah, ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah fisabilillah. Kedua, isi dengan kesibukan, ya. Yang pertama apa kegiatan itu diikutin, jangan banyak menung, jangan menyendiri. Nah, itu resepnya, jangan menyendiri, jangan nyodot-nyodot ke situ, mikir orang tua, mikir kampung, tidak boleh, ya. Jadi isilah dengan kegiatan-kegiatan. Ajak ayu-ayu itu main-main gitu, ya. Ajak abang-abang itu main-main, ya. Jadi jangan diajak menung, ya. Nah, jadi itu resepnya tuh, jangan diajak menung, isi dengan kegiatan, ya. Jangan mikir-mikir di rumah. Nah, itu.
Nah nanti kamu akan kenal pesantren itu beberapa bulan, 2 bulan, sebulan, 2 bulan dan seterusnya. Nah itu baru kenal kamu. Susahnya macam mana, ya? Kaki ada nasinya ku lembut. Nah, tidak cocok, ya? Itu baru kenal, ya? Kalau sekarang baru 3 hari belum apa-apa, ya? Nah jadi itu harapan saya ke depan untuk para santri yang baru khususnya. Dan yang lama juga sayangi adik-adik kamu itu, ya. Kalau ada rupanya itu menung-menung, tolong diingatkan, jangan menung, ajak main, buat mereka itu betah di sini, ya. Dan nanti juga kita ini syiar juga nanti yang di sini juga membawa dari kampungnya masing-masing juga nanti membawa murid-murid baru lagi ke sini, ya. Jadi itu tugas kita bersama. Nah, jadi kita sudah menjalankan open train dari hari Jumat, ya. Hari Jumat dan hari Sabtu ada 2 hari, ya. Terus hari Kamis kemarin kita isi dengan tes, ya, Kamis ini, ya. Kamis rapat orang tua santri, Rabu diisi dengan tes. Nah ya, dalam 2 hari ini kamu diberi materi-materi tentang pondok pesantren. Tentu kamu sudah mengenal beberapa pengurus, ya, pengurus dan para guru pesantren Al Jauharain. Nah kedepannya jangan sampai tidak tahu lagi guru kamu siapa yang ngajar. Nah harus tahu itu, ya. Baru itu namanya kenal. Tak kenal maka tak sayang. Maka kalau kamu nak sayang dengan Al Jauharain, kamu harus kenal. Maka adanya orientasi pengenalan pesantren, ya. Kau harus kenal dulu, maka baru sayang, ya. Maka cintalah dengan alma mater, cinta dengan pondok Al Jauharain, ya. Baik, itu dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Orientasi pengenalan pondok pesantren Al Jauharain tahun 2024, ya. Kita tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya, kata sambutan dari Kulliyatul Muallimin Islamiyah Pondok Pesantren Al Jauharain yang akan disampaikan oleh Ustadz Syihabuddin Junaid sekaligus penutup pembukaan ekstrakurikuler. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ta'ala wa barakatuh. Masih ada orangnya di belakang tuh. Masih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al Jauharain, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala Madrasah Diniyah, dan sekalian kepala madrasah, kepala-kepala yang lainnya, baik itu kepala asrama yang putra maupun yang putri, yang kami banggakan, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al Jauharain. Baiklah, mungkin saya cuman memberikan sedikit, ya, kata sambutan yang berkaitan dengan yaitu ekstrakurikuler, ya. Alhamdulillah kita di Pondok Pesantren Al Jauharain ini
sebentar lagi akan melaksanakan yang namanya ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler itu? Ada yang tahu tak? Tak tahu ya? Alhamdulillah kalau tak tahu ya. Baik anak-anakku sekalian, ya, nanti kalian akan belajar pidato, belajar tilawah, belajar berzanji dan yang lain sebagainya. Ya, kami harapkan semua santriwan dan santriwati mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Al-Jauharain. Ya, jangan cuman fokus belajar. Jangan cuma apa? Jangan cuman fokus belajar. Silakan cari kesenangan yang lain di Al-Jauharain ini. Ya. Jangan tiap hari itu cuma nengok kitab. Ya. Dari kamar, kelas, kamar mandi sama tempat makan. Jangan cuma itu kegiatannya. Semua kegiatan silakan diikuti. Baik itu anak lama ataupun anak baru. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan di pondok pesantren ini semuanya adalah pelajaran. Ya, semuanya adalah pelajaran. Semuanya adalah pendidikan. Ini terutama anak-anak yang baru, ya. Jangan lagi mikirkan di rumah. Sudah tinggalkan yang di rumah. Cari yang baru. Paham ya? Yang putra paham? Yang putri paham? Alhamdulillah. Ya. Silakan cari kegiatan yang bermanfaat. Nanti ada drum band, ada latihan komputer. Ya, silakan ikuti semuanya. Jangan sampai semua ada do ikut. Kalau semuanya ada ikut, kayak tamat dari pondok tidak ada yang tukang. Ya, suruh hatro dak tukang, suruh PS1 pencak silat dak tahu. Ya, suruh disuruh main bola dak tahu nendang. Orang pakai kaki satu, dia kaki dua. Ya. Paham ya? Jangan monoton cuman belajar. Silakan ikuti kegiatan yang lainnya. Ya, happy bela di pondok. Ya, happy saja di pondok. Jangan cuman monoton belajar. Insyaallah mulai besok kita sudah aktif ekstrakurikulernya. Ya, ini terutama anak-anak baru kita sudah aktif ekstrakurikulernya. Ya. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustadz Rofur, berapa hari ini kita sudah mengenal open train atau orientasi pondok pesantren. Ini baru kulitnya. Ini baru kulitnya. Kenalnya Al-Jauharain ini tidak cukup sehari 2 hari. Ada yang sampai 6 tahun juga belum kenal Al-Jauharain. Ya, sudah berapa? Sudah 6 tahun. Baik, pada malam hari ini kita nyatakan ekstrakurikuler Pondok Pesantren Al-Jauharain resmi dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di Pondok Pesantren Al-Jauharain ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap semangat belajarnya, ya, mudah-mudahan tambah umurnya, tambah ilmunya. Kafani hadza, nastafikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kul. Acara yang selanjutnya penampilan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya yang di kanan kurang serentak, yang di kiri kurang kompak, yang di belakang kurang digeretak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Mudirul Ma'hadil Jauharain Ustadz Alwi Mahfuz SPDI. Yang sama-sama kami hormati Wakil Mudir Ma'hadil Jauharain Al-Ustadz Syihabuddin. Dan sama-sama kami hormati para asatiz wal asatidah yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya sayangi dan saya cintai, para kawan-kawan seperjuangan santriwan dan santriwati yang insyaallah selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, yang tidak kalah pentingnya, marilah kita haturkan salawat beriringan salam kepada ruh junjungan alam, seorang pahlawan yang selalu berjuang di jalan Allah. Beliau rela bermandikan darah, berhujankan anak panah, berselimutkan tameng, berbantalkan pedang demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau adalah raja yang tak butuh singgasana. Beliau adalah panglima yang tak butuh kereta kuda. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabiyuna wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw
كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kepada selainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apabila salah satu daripada keduanya atau kedua-duanya telah masuk usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka berbuat baiklah kepada keduanya. Dan janganlah kamu berkata kepada keduanya dengan perkataan ah, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam ayat barusan kita diperintahkan untuk tidak menyembah pada selain Allah, karena satu-satunya Tuhan kita di dunia maupun di akhirat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menciptakan Adam dan Hawa, Allah yang telah menciptakan surga dan neraka. Dan perintah selanjutnya adalah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apabila kedua orang tua kita telah memasuki usia yang menyulitkan mereka untuk beraktivitas, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka dan menuruti perintah mereka selagi perintah tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Dan apabila mereka memerintahkan kita untuk berbuat kejahatan, hendaklah kita menolaknya dengan lemah lembut, dan janganlah kita membentak mereka, tapi gunakanlah perkataan yang baik. Karena jikalau kita membentak mereka dan kita tidak menuruti permintaan yang baik dari mereka, maka kita termasuk anak-anak yang durhaka. Seorang anak yang durhaka pasti akan masuk ke dalam neraka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Bazar, dan Imam Al-Hakim, yang artinya ada 3 golongan orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, seorang laki-laki yang tidak memiliki perasaan cemburu terhadap keluarganya. Dan yang ketiga adalah seorang perempuan yang berpakaian seperti laki-laki ataupun sebaliknya. Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebesar-besarnya dosa besar? Beliau mengulang perkataan ini sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat berkata, baiklah wahai Rasulullah. Rasulullah SAW pun menjawab, dosa besar ialah menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita durhaka kepada kedua orang tua kita, karena sesungguhnya kedua orang tua kita telah susah payah sebelum kita lahir sampai kita tumbuh, sampai sekarang ini menginjakkan kaki di pondok pesantren Al-Jauharain untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan perjuangan mereka
Ibu kita telah mengandung 9 bulan. Tidur tak nyenyak. Ia hanya bisa terlentang. Dan ia juga mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan kita ke dunia ini. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita menyakiti perasaan ibu kita. Karena ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku temani selama hidupku?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah masih menjawab, "Ibumu." Di pertanyaan keempat beliau bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayahmu." Oleh karena itu hadirin, betapa mulianya ibu kita. Setetes air matanya adalah dosa besar bagi kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga perasaan orang tua kita. Janganlah kita menyakiti perasaan mereka. Karena apapun harta benda milik kita yang kita berikan kepada mereka tidak akan mampu membalas apa yang mereka berikan kepada kita semenjak kita belum lahir sampai tumbuh seperti sekarang ini. Pada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya puisi berantai kepada kawan-kawan kami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya orang mana, Bang? Aslinya jelek, selebihnya filter IG 50 pribadi. Perkenalkan, nama saya Farhan. Saya berperan sebagai pujangga cinta. Perkenalan, nama saya Opi. Saya berperan sebagai tukang sate. Perkenalkan, nama saya Bilan puisi berantai dari kawan-kawan kami. Dan penampilan yang selanjutnya drama kabaret kepada saudara kami Abdurrahman Shah dan kawan-kawan. Kepadanya dipersilahkan. Kembali lagi dalam acara yang dinanti-nanti, drama musikal yang akan ditampilkan oleh sahabat kita. Fadli berperan sebagai Abdul, Ferry berperan sebagai Ogep, Zikri berperan sebagai Mael, dan Arasi berperan sebagai Ustadz Ato. Dan langsung saja kita panggil sebagai wali kelas santri akhir, Ustadz Ato.
Dan sebagai santri akhir, kita panggilkan Abdul, Mail, dan Oge. Dan yang berperan sebagai santri idiot yang berprestasi, kita panggilkan Jordi, Sugi, dan Mono. Inilah kami, penampilan santri akhir Al-Imtiaz Generation. Selamat menyaksikan ya guys ya. Jika kalian tertawa, jangan lupa subscribe channel Hasni TV. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kebenaran. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat tak? Alhamdulillah sehat Ustaz. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ustaz akan membacakan absen terlebih dahulu. Okey. Hadir Tad, Mail, Present Ustaz. Abdul, pagi-pagi sudah tidur muda ni. Bangunkan. Sudah jadi batu Ustaz. Mana lah bisa dibangun lagi. Oh, kalau macam tu. Okey, bantu Ustaz. 1, 2, 3. Okey. Jadi, dikarenakan Ustaz sakit 5 hari yang lalu, jadi Ustaz tidak dapat masuk kelas. Sakit apa Ustaz? Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Oh gitu ke. Iya, jadi dikarenakan sakit itu, Bapak lupa nak kata kalau besok kalian wajib ujian amalia. Ustaz ni. Ha, siapa yang nak komen? Kalau tidak ada yang komen, besok kita mulai daftar pelajarannya. Ustaz bacakan sekarang. Okey? Abdul, MTK, okey, Bangsa Jepang, Mail, sorok modern. Faham semua? Paham Ustaz. Dan kemudian pun lonceng berbunyi.
gawe lamanya. Aku nak ke kantin Ustaz Marhaban nah. Kau nak pesan apa? Apa baik yang ada di kantin Ustaz Marhaban? Roti kosong ada, roti telur ada, roti sardin, roti prata, mie goreng, maggi goreng, telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng patai ada, semua ada. Aku ini aja. Ayam panggang 1. Oke, tunggu dulu ya. Abdul balik ah. Ribut kali. Ingatkah ente masa-masa kita 6 tahun bersama? Kacau baik kawanku. Nak makan siko ha. Siko lah bro. Abdul. Ngapa kau rajinnya belajar Abdul? Kita sebagai santri di sini harus bisa membanggakan orang tua kita di rumah. Jerih payahnya di kebun harus bisa kita bayar dengan prestasi kita. Paham kalian? Ngapa weh? Kipas lah, biar macam di film-film ya kan. Tak lama kemudian mereka pun tertidur pulas. Mereka pun terbangun dari tidurnya. Woi, bangun woi. Kita ujian hari kau ha. Woi. Aku terus nang kau bangun kau. Abdul ha. Dan mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Mael, jam baju putih jo. Ambil aja di lemari. Mana kunci ya? Mana ada pakai kunci, pakai sidik jari men. Kamu tahu dah? Tahu apa? Mobil-mobil apa yang suka pemalu ayo? Apa ya? Aku pun tak tahu. Mau bilang I love you.
ujian amaliyah terjadi, tolong menolongku terjadi. Nanti kau tolong Al Abdul ya. Kalau Al Abdul nanya pahim tum, kau jawab pahimna. Kalau kami tidak paham, kayak mana lagi? Gampang lah kau tuh. Tenanglah. Siapa yang tidak ada paham eh? Baiknya Abdul datang nyari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermula ini itu suatu matematika yang terdiri dari angka dan huruf. 你妈小逼崽子，你真没见过黑社会了！操你妈的！敢不敢给我比划比划？操你妈！敢不敢比划什么叫黑手？妈的你！ Pahim tum? Man sayas'al fayarfa' yadahum. Saya nang WC. Tafadhol. Al-ah, 5 kali 5 berapa Al-ah? Tua gapat manam jupan lan lu 20. Bukannya 25 Al-ah? Oh iya 25 tadi. Al-ah mau nambah 5 tapi kamu udah nambah duluan. Berarti jawabannya 25. Pahim tum? Aduh lagi yang nak nanya dah. Kalau dah al-ah pula yang nak nanya kawan yang di belakang. Ma huwa al-jabbar? Alhamdulillah bapak sehat Allah. Bukan itu yang nak saya tanya. Al-jabbar yang saya tanya. Itulah bapak mak saya di rumah Allah. Bukannya nak nanya mak bapak kawan, tapi al-jabbar yang saya tanya. Dado saya berantem dengan nenek dapur. Astagfirullahalazim. Pekaan kawan kau. Lah tu. Duduklah kawan tu. Mungkin hanya ini yang dapat al-ah sampaikan. Kalau lebih al-ah minta kembalinya. Kalau kurang tambah dewe ya. Al-ah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mereka ujian 3 hari selama berturut-turut, tibalah di mana mereka menerima hasil ujian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan ujian amalia selama 3 hari berturut-turut. Jadi hari ini Ustaz akan membagikan hasil ujian kalian bertiga. Maka dari itu, siapkanlah mental kalian sebelum Ustaz bagikan surat itu kepada kalian semua. Silakanlah buka surat kalian. Setelah mereka membuka surat hasil ujian mereka, Mail dan Augen merasa gembira. Namun tidak dengan Abdul yang kelihatannya sedih. Ada apakah gerangan? Mari kita lanjutkan kisah mereka. Setelah mereka membuka surat hasil ujian mereka, Mail dan Augen merasa gembira. Namun tidak dengan Abdul yang kelihatannya sedih. Ada apakah gerangan? Mari kita lanjut kisah mereka. Ngapa kawan nangis Dul? Aku nak lulus boy. Aku gaduh lah gemakku. Tak.
Tengok nih Tat, Abdul nak ngadu ke maknya. Kan sudah Ustaz bilang, jangan malas-malasan di kelas, jangan tidur di kelas, kan sudah menyesal akhirnya. Jadi teman-teman, janganlah kita menyepelekan Ustadz kita. Apa yang disampaikan dan apa yang diberikannya kepada kita, jangan sekali-kali kita menyepelekannya. Karena man aufa bu'da safari fasta'idda, yang artinya barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanannya, maka bersiaplah. Kalau kita tidak bersiap, maka penyesalan akan datang di kemudian hari. Ijhad wala takthar wala takun ghafilan wa nadamatul uqba liman yatakatsar. Jadi kawan-kawan sekalian, jika kalian gagal di akhir, bukan cuma guru dan orang tua yang kecewa, tetapi sahabat kalian pun juga ikut bersedih atas kegagalan temannya. Sekian dari kami, santri akhir angkatan pertama Pondok Pesantren Al-Hasni Al-Imtiaz Generation. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Oleh Ustazuna Ustaz Salman, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat.